Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan membahas tentang ma yata'allaq fil wudu'i, apa yang berhubungan dengan tema fikih wudu, mulai dari definisinya, kemudian macam-macam wudu, teknis berwudu, kemudian yang membatalkan wudu, dan lain sebagainya. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut Al-Imam Ibnu Asir, seorang ahli bahasa, ia menjelaskan bahwasanya wudu dengan wadu tulisannya sama tetapi harokatnya berbeda. Tulisannya sama, wawu, dod, wawu, hamzah. Tapi kalau harokatnya, wawunya dibaca fathah dan dibaca dhammah, maka bisa mempengaruhi makna atau bisa mempengaruhi kata. Kalau dibaca fathah, wadu, wa-nya dibaca fathah, maka yang dimaksud adalah air wudunya, airnya, air yang kita gunakan, al-ma'u alladzi yasta'miluhun nasu fil wudu'i, air yang digunakan berwudu itu disebut dengan wadu, wawunya difathahkan. Tetapi kalau wawunya didomahkan, maka dia artinya pekerjaan atau aktivitas. Kita mulai dari membasuh kedua telapak tangan, kemudian berkumur-kumur, kemudian membasuh muka dan lain sebagainya, itu disebut dengan wudu. Itu disebut dengan wudu. Al-fi'lu alladzi yaf'aluhun nasu. Jadi pekerjaan yang dilakukan oleh manusia ketika berwudu pada sesuatu yang telah dikhususkan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis, mulai dari kumur-kumur, kemudian membasuh muka, namanya disebut dengan wudu. Nah, itu al-farqu bainal wadu wal wudu. Itu adalah perbedaan antara wadu dengan wudu. Nah, kemudian wudu itu berasal dari kata apa? Wudu itu berasal dari kata al-wadha'ah. Wadha'atu, bercahaya atau bersinar. Bercahaya atau bersinar. Kenapa sebabnya? Karena rupanya ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, ketika nanti di hari kiamat orang yang sering melakukan wudu, maka mukanya akan bercahaya akibat dari bekas wudunya, mukanya itu bercahaya. Nah, makanya disebut dengan wudu dari kata wadha'ah, bercahaya atau al-bahjah, bercahaya, bersinar dan lain sebagainya. Nah, itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah itu adalah makna wudu secara istilah adalah isti'malul ma', menggunakan air yang suci maupun mensucikan, al-ma' at-tahirul mutahhir, suci mensucikan, kepada anggota badan yang telah dikhususkan. Misalnya kedua tangan, kemudian kumur, kemudian wajah, itu secara istilah, wudu secara istilah. Kemudian dalil berwudu itu ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan teknisnya itu luar biasa ada di dalam Al-Quran, berbeda dengan sholat. Kalau sholat itu teknisnya nggak ada di dalam Al-Quran, yang ada hanya kewajiban saja, perintahnya, aqimus sholat, kerjakanlah sholat. Tetapi berwudu itu sampai teknisnya itu ada. Di dalam surat Al-Maidah ayat 6 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman,
Iza kuntum ila sholati, apabila hendak sholat, wagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiqi, sampai ke sikut. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala atau rambut-rambut kalian. Wa arjulakum, dan kaki, kedua kaki kalian, ilal ka'bain, sampai mata kaki. Surat Al-Maidah ayat 6. Teknisnya sampai ada detailnya. Ini salah satu keunggulan atau karakteristik berwudu itu, sampai teknisnya ada. Berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Sholat teknisnya tidak ada di dalam Al-Quran, yang ada perintahnya saja. Zakat pun begitu, yang ada perintahnya, wa atuz zakah dan lain sebagainya. Tapi teknisnya adanya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan wudu teknisnya ada di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, la tuqbalu sholatun bi ghairi tahurin. Tidak akan diterima sholat seseorang kalau dia tanpa berwudu, tanpa bersuci, enggak akan diterima kalau dia langsung saja tanpa bersuci. Nah, kemudian di hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, la tuqbalu sholatu ahadikum iza ahdasa hatta yatawaddo'a. Nah, ini kaitannya dengan hadis yang tadi. Tidak akan diterima sholat salah satu dari kalian apabila ada izanya. Iza ahdasa, apabila dia punya hadas kecil. Ya, kalau dia nggak punya wudu, maka dia harus berwudu. Ini namanya wajib. Nanti wudu ada wudu wajib, ada wudu sunnah. Jadi kalau misalnya dia sudah punya wudu, nah, maka dia kalau pengen wudu lagi, sunnah namanya, wudu sunnah. Tapi kalau dia tidak punya wudu, artinya ia berhadas, hadasnya hadas kecil, tidak ada wudu, maka dia hukumnya wajib untuk berwudu. Kalau dia tidak berwudu, maka dia tidak sah sholatnya. Hatta yatawaddo, sampai dengan ia berwudu. Tidak akan diterima kalau dia tidak punya berwudu, apalagi punya hadas kecil. Kemudian di riwayat Abu Daud dari Abdullah bin Abbas, innama umirtu bil wudu'i idza kuntu ilas sholati. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk berwudu apabila aku hendak melaksanakan sholat. Kemudian di hadis yang lain terkait dengan keutamaan berwudu. Jadi jangan kita luar biasa ini, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memberikan rahmat kepada kita semua. Jadi kita nggak sembarangan ketika berwudu, itu ada fadilahnya. Ketika berwudu ada fadilahnya. Di hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Nasai dari Abdullah bin Umar, bahwasanya ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa ala tuhrin kutibalahu asru hasanatin. Nih, barang siapa yang berwudu tapi dalam keadaan suci. Ini berwudu dalam keadaan suci. Ya berarti dia sudah punya wudu, kemudian wudu lagi, namanya disebut dengan wudu sunnah. Maka kutibalahu asru hasanatin, maka ia akan ditulis ganjarannya 10 kebaikan. 10 kebaikan. Apalagi ya, kalau kita sering namanya dalam kitab Fadhailul A'mal, ya, kitab fadilah wudu itu adalah, ini namanya disebut dengan dawam wudu. Selalu punya wudu. Selalu punya wudu, membersih atau tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Nah, ini fadilahnya di sini. Man tawaddo'a ala tuhrin, ya, barang siapa yang berwudu tapi masih dalam keadaan suci, kutibalahu asru hasanatin, maka dia akan ditulis baginya 10 kebaikan. Bahkan di hadis lain riwayat Muslim, man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu wa ahsanal wudu, dan wudunya bagus, artinya sesuai dengan tata caranya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharajat khotoyahu, maka akan keluar dari jasadnya, min jasadihi khotoyahu, kesalahan-kesalahannya, hatta takhruja min tahti azfarihi, sampai ia keluar dari kuku-kukunya. Ya, dosa-dosanya itu, dosa-dosanya dia akan keluar dia. Khotoyahu, kesalahan-kesalahannya dari jasad-jasadnya sampai keluar dari kuku-kukunya, bawah kukunya sampai keluar. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau kita sering berwudu, maka kesalahan-kesalahan kita yang ada di kita itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak banget ya. Bahkan di hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, ini lebih detail lagi. Setiap anggota badan kita itu akan keluar dosa-dosanya.
Makanya ada apa namanya? Ada ulama yang membuat zikir ketika berwudu ya. Ada Allahumma arihni raihatal jannah. Nah, itu doa-doa seperti itu. Nah, ini berdasarkan hadis ini. Berdasarkan hadis ini. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, "Iza tawaddo'al abdul muslim." Apabila seorang hamba muslim berwudu, awil mukmin, fa ghassala wajhahu, ia membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi, maka keluar dari wajahnya kullu khati'atin, setiap kesalahannya. Keluar dari wajahnya setiap kesalahannya. Nadhara ilaihi bi'ainihi ma'al ma au ma'a akhari qatril ma. Turun itu kesalahannya menetes dari air wudu kita. Akibat siraman air wudu kita. Fa iza ghassala yadayhi, apabila ia membasuh kedua tangan, kharaja min yadayhi kullu khati'atin. Sama juga dia akan keluar dari dosa-dosa kita, dari kedua tangan kita. Kana batastuha yadah batosat hayadahu ma'al ma au ma'a akhir qatril ma. Semua keluar dari dosa-dosa kita akibat air yang kita kucurkan yang kita basuh di kedua tangan kita. Fa iza ghassala rijlaihi, apabila ia basuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin, keluar juga dari kakinya itu setiap kesalahan. Masat haraj rijlahu, yang kesalahan ketika kakinya itu datang ke maksiat dan lain sebagainya akan dihapus juga oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yakhruja naqiyan minaz dzunub, sampai ia keluar bersih dari dosa-dosanya. Kalau kita berwudu. Tapi ini dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa-dosa besar itu tidak bisa dimaafkan kecuali dengan taubat. Ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti dosa berzina, ya, dosa membunuh, itu dosa-dosa besar ya. Kemudian dosa mencuri, ya, kemudian dosa hukukul walidain, nah, itu ada dosa-dosa besar yang bisa diampuni tidak bisa diampuni kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa-dosa yang seperti ini bisa diampuni dengan istighfar. Dosa-dosa kecil gini dengan berwudu, nah itu keutamaannya adalah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada macam-macam wudu, anwaul wudu, macam-macam wudu itu ada wudu wajib. Artinya wudu wajib itu adalah ketika ia tidak punya hadas kecil, kemudian pengen beribadah. Yang ibadah itu syaratnya harus punya wudu, maka wudunya wajib. Wajib. Misalnya dia nggak punya wudu, dia berhadas kecil, nggak punya wudu, kemudian mau sholat, maka wajib baginya melaksanakan wudu. Ini namanya disebut dengan wudu wajib. Atau ibadah-ibadah lain selain sholat, tawaf misalnya, atau ibadah-ibadah yang lain yang syarat ibadah itu mensyaratkan harusnya wudu, harus suci. Nah, maka wudu tersebut adalah wudu wajib. Kemudian ada wudu yang disunnahkan. Wudu disunnahkan itu yang pertama ketika mau sholat tapi dia udah punya wudu. Nah, misalnya dia sudah punya wudu, kemudian dia pengen tajdidul wudu, dia pengen wudu kembali begitu. Maka ini sunnah, namanya wudunya wudu sunnah. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasai dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laula an asukko ala ummati la amartuhum inda kulli solatin biwuduin wa ma'akulli wuduin bisiwakin. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan setiap akan sholat berwudu. Mau sholat wudu. Cuma kan berat. Kalau dia udah punya wudu lagi begitu. Makanya ada kalimat laula an asukko ala ummati, kalaulah tidak memberatkan umatku, nggak berat, saya akan perintahkan setiap sholat untuk berwudu. Wa ma'akuli wuduin bisiwak, bahkan setiap sholat untuk bersiwak. Setiap wudu bersiwak dulu. Tapi itu dengan perintah laula an asukko ala ummati. Maka para ulama mengatakan disebut dengan wudunya wudu sunnah. Ya, makanya ketika membahas hadis ini, maka para ulama berkomentar ini disebut dengan wudu sunnah. Artinya namanya masuk ke dalam bab tajdidul wudu. Kemudian yang kedua adalah ketika hendak, ini menurut musannif ya, menurut pengarang Wahbah Zuhaili,
ya, ketika mau memegang lamsul kitab, ya, ketika ingin memegang kitab seperti kitab tafsir, kitab hadis, kitab fikih dan lain sebagainya, kita berwudu dulu, maka dia disebut dengan wudunya wudu sunnah. Apa katanya? Qalal musannifu yusannul wudu'u inda massil kutubis syar'iyyah masalan at-tafsir wal hadis wal aqidah wal fiqh wa ghairiha. Nah, ini ijtihadnya. Jadi disunnahkan berwudu ketika memegang kitab-kitab yang hubungannya atau berhubungan dengan kitab syariah, ya, seperti tafsir, hadis, aqidah, fikih dan lain sebagainya. Itu sunnah. Ya, kenapa sebabnya? Nah, karena ya, pengarang itu berijtihad kalau ketika memegang ya, kitab Al-Quran itu adalah harus punya wudu, maka dia wudunya wudu wajib. Artinya misalnya ketika ingin memegang lamsul kitab, ya, memegang Al-Quran, ya, menurut para ulama yang mewajibkan punya wudu. Nah, ketika membahas ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran, maka wudunya adalah wudu sunnah. Nah, ini ijtihad musannif. Nah, ijtihadnya itu. Jadi kalau ditanya ada dalilnya enggak ini disunnahkan untuk memegang kitab-kitab yang berhubungan dengan tafsir, kemudian akidah, fikih, kok kita harus diperintahkan berwudu? Ada dalilnya enggak? Dalilnya adalah qiyas. Karena dalil itu enggak harus kitab Al-Qur'an, hadis, tapi banyak dalil-dalil yang lain. Ada Al-Qur'an, ada hadis, ada ijma, ada qiyas, kemudian ada istihsan dan lain sebagainya. Nah, itu kalau menurut musannif, menurut pengarangnya, kalau memegang kitab-kitab selain Al-Qur'an, maka hukumnya sunnah. Kalau memegang Al-Qur'an mushaf, maka hukumnya wajib gitu ya. Kenapa sebabnya? Tadi Al-Qur'an karena ada perintahnya la yamassuhu illal mutahharun, wajib. Tetapi kalau yang berhubungan ma yata'allaq bihi Al-Qur'an, maka hukumnya adalah sunnah. Kemudian ketika mau tidur, nah itu juga mau tidur berwudu. Nah, ini ada hadisnya. Kalau ini ada hadisnya ketika mau berwudu, kemudian ketika mau tidur ya berwudu, ya. Dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza ataita madja'aka." Apabila kamu ingin ke tempat tidur kamu, fatawaddo, maka hendaklah berwudu. Wudu akalis solati, seperti wudu kamu ketika mau sholat. Summat toji ala sikkikal aiman, kemudian hadapkanlah ke arah kanan. Nah, ini sunnahnya begitu, hadap ke arah kanan. Summakul, kemudian berkatalah doanya, Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika. Nah, ini doanya. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta fa in muttu. Kalau misalnya saya mati min lailatik, ketika udah waktu tidur enggak bangun-bangun lagi, fa anta 'alal fitrah waj'alhunna akhira ma tatakallamu bihi, maka matinya adalah mati husnul khotimah. Kadang-kadang ada juga orang tidur enggak bangun-bangun lagi. Nah, maka matinya adalah mati husnul khotimah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Barra bin Azib. Ini ada hadisnya, kalau kita pengen tidur kemudian berwudu, itu namanya wudunya disebut wudu sunnah, disebut dengan wudu sunnah. Kemudian ada juga wudu sunnah itu ketika mandi junub. Ya, mandi junub ya sah-sah saja kalau nggak pakai wudu, langsung jebur begitu, buar. Ya, kemudian dia setelah selesai, kemudian ya udah nggak berwudu lagi, atau tidak diselingi dengan wudu, maka artinya kalau dalam fikih sah-sah saja wudunya, mandi junubnya. Tapi disunnahkan berwudu ketika mandi junub berdasarkan hadis Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia berkata, Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza igtasala minal janabati, apabila ia mandi junub, ghasala yadaihi, ia cuci dulu kedua tangannya, kemudian summa tawaddo wudu'ahu lis-sholati. Ia seperti melakukan wudu dulu, seperti sholat. Baru kemudian ia mandi, summa yukhallil biyadihi, kemudian ia menyela-nyela kedua tangannya, kemudian rambutnya, dan lain sebagainya, sampai dengan membasuh sairo jasadihi, membasuh semua tubuhnya. Nah, ini disunnahkan berwudu ketika mandi junub. Nah, itu sunnah juga.
Kemudian ketika marah, itu juga sunnah juga. Ketika marah kita berwudu. Ini ada hadis riwayat Imam Ahmad dari Atiyah As-Sa'di. Dari Atiyah As-Sa'di, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An jaddi Atiyah qala." Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari kakekku, qala ia berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innal ghadaba minas syaiton." Sesungguhnya marah itu dari setan. Wa inna syaitona khuliqa minan nar, dan setan itu diciptakan dari neraka, dari api maksudnya. Wa inna matutfa'u naru bilma, dan sesungguhnya api itu bisa dipadamkan dengan air. Fa iza ghadiba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian sedang marah, falyatawaddo, maka hendaklah berwudu untuk menurunkan tensi marah kita. Nah, ini sunnahnya juga begitu. Sunnah ketika marah, ketika emosi lagi naik, marah, kemudian kita berwudu. Nah, ini sunnah. Sunnah berwudu. Kemudian ketika membaca Al-Quran, kemudian ketika azan, ketika iqomah, nah itu juga sama sunnah menurut Al-Musannif, menurut pengarangnya. Yusannul wudu'u inda qiraatil Qur'an wal azani wal iqamati wad dawami fil wudu'. Jadi berwudu ketika disunnahkan ketika membaca Al-Quran, itu bukan memegang ya. Kalau memegang Al-Quran menurut pengarangnya itu wajib berwudu. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan menafsirkan berbeda. Tapi menurut pengarangnya adalah ini ketika kita membaca Al-Quran ya, maka disunnahkan untuk berwudu. Kan ada yang hafal Quran, kemudian yang membaca surat, maka dalam keadaan suci itu merupakan sunnah. Kemudian azan, kemudian iqomat, itu juga merupakan sunnah. Nah, ini merupakan syarat-syarat daripada ini merupakan macam-macam berwudu. Mulai dari wudu wajib, kemudian wudu sunnah. Kemudian kita akan masuk kepada kaifiyatnya, cara-cara berwudu. Tadi disebutkan di dalam surat Al-Maidah bahwasanya tata cara berwudu di dalam Al-Quran itu hanya ada 4. Al-Maidah ayat 6 tadi. Fagsilu wujuhakum, yang pertama adalah wajah, kemudian yang kedua adalah tangan, membasuh tangan, yang ketiga adalah mengusap kepala, dan yang keempat adalah membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Sampai dengan mata kaki. Nah, ini tata cara berwudu kalau ada di dalam Al-Qur'an ya, di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian para ulama mengatakan bahwasanya ulama sepakat bahwasanya yang di dalam Al-Qur'an itu adalah min arkanil wudu'i, termasuk rukun-rukun wudu. Rukun-rukun wudu yang enggak boleh ditinggalkan. Yang enggak boleh ditinggalkan. Plus niat, ditambah dengan niat. Kenapa ditambah dengan niat? Karena ada kalimat iza kuntum ilas sholati. Para ulama mengatakan ini merupakan dalil niat. Apabila kamu hendak sholat, ingin sholat, itu namanya disebut dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi tambah satu lagi, rukunnya adalah niat. Kemudian yang 4 tadi, nah kemudian tambah satu lagi, menurut jumhur yaitu tartib. Tartib. Kenapa sebabnya? Karena wawunya di dalam Al-Quran disebut dengan wawu atop. Maka dia harus beruntut. Beruntut, bukan waulil jam'i, tapi maksudnya ada waulid tartib. Waulid tartib sesuai dengan urutannya. Ya, dia basuh mulai dari wajah dulu, kemudian tangan dulu, kemudian kepala dulu, kemudian kedua kakinya sampai dengan mata kaki. Nggak bisa bolak-balik dari kaki dulu, nggak bisa. Itu pendapat jumhur. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya tartib tidak masuk. Tartib tidak masuk. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi ini dalil di dalam Al-Quran adalah merupakan min arkanil wudu, termasuk rukun-rukun berwudu. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang paling lengkap untuk dijadikan dalil berwudu itu adalah hadis Humron. Hadis Humron. Pembantunya atau Maula Utsman, asistennya Utsman bin Affan. Akhbarahu, ketika ia menceritakan
terkait dengan tata caranya wudu Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini yang paling lengkapnya, yang paling lengkap. Kalau yang lain banyak hadis-hadisnya, cuman terpencar-pencar. Yang ini yang paling lengkapnya. Yang pertama adalah, nah ini Anna Utsman bin Affan da'a biwadu'in. Utsman bin Affan ini, Humron ini menceritakan kepada kita bahwasanya Utsman bin Affan itu da'a biwadu'in, ia ambil air wudu. Fatawaddo'a, kemudian ia berwudu, faghasala kaffaihi salasa marratin. Ia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Summa madmado, kemudian ia berkumur-kumur. Summa stansaro, kemudian ia memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian ia summa ghasala wajhahu salasa marratin. Kemudian ia membasuh muka 3 kali. Kemudian membasuh tangan yang kanan sampai dengan mirfak, sampai dengan sikut 3 kali. Kemudian tangan yang kiri juga 3 kali. Kemudian ia membasuh, mengusap kepalanya, masaha ra'sahu. Kemudian ia membasuh kakinya yang kanan ilal ka'bain, sampai mata kaki, salasa marratin 3 kali juga. Summa ghasala al-yusra, kemudian ia membasuh yang kiri 3 kali juga. Summa qala, kemudian ia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a nahwa wudu'i hadza. Bahwasanya saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Nah, tetapi memang di sini tidak ada yang namanya berwudu dengan telinga ya, dengan membasuh telinga, mengusap telinga. Nanti ada di hadis yang lain. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai dari membasuh kedua telapak tangan. Membasuh kedua telapak tangan. Bagaimana fikihnya membasuh kedua telapak tangan? Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sini di hadis yang pertama tadi, hadis Utsman bin Affan, ia berkata Humron, bahwa Utsman bin Affan tawaddo'a faghasala kaffaihi salasa marratin. Ia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Berarti 3 kali. Ini yang pertama, ia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Kemudian di hadis yang kedua, hadis riwayat Abdullah bin Zaid dari Bukhari Muslim dari Amr, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam da'a bitaurin min ma'in fatawaddo'a lahum wudu'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fa'akfa'a ala yadaihi faghasala yadaihi salasan. Nah ini hadis terkait dengan membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Ini dari hadis adanya, bukan di dalam Al-Quran. Jadi pertama, jumhur ulama di sini mengatakan, musannifnya, pengarangnya, jumhur ulama mengatakan membasuh kedua telapak tangan pada awal wudu merupakan sunnatun illa, kecuali mazhab Zohiriyah, Ishaq dan Imam Hasan Basri yang mengatakan bahwasanya itu adalah wajib. Dalilnya apa? Dalilnya, metodenya adalah di dalam Al-Quran tidak ada, yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW tambahannya. Nah, sehingga kalau di dalam Al-Quran tidak ada, maka di dalam Al-Quran termasuk rukun, ya, artinya tidak boleh ditinggalkan, dan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu adalah sunnah saja. Itu dalil jumhur. Sedangkan menurut mazhab Zahiriyah tadi, ya, mengatakan mau di dalam hadis, di dalam Al-Quran semuanya digabungkan, berarti semuanya wajib. Kalau enggak dibasuh itu berarti dia tidak sah wudunya. Nah, itu pemahamannya itu saja. Pemahamannya karena di dalam Al-Qur'annya tidak ada kalimat membasuh kedua tangan, tidak ada berkumur-kumur dan lain sebagainya, maka dia termasuk sunnah. Lalu bagaimana cara membasuh kedua telapak tangan? Nah, di sini dari Laqit bin Sobroh radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbighil wudu wa khallil bainal asabi. Hendaklah sempurnakan wudu, kemudian sela-selakan jari-jarinya.
disela-selakan jari-jarinya. Jadi nggak hanya sekedar guyur saja, tapi disela-selain juga jari-jarinya. Rawahul arba'ah, hadis riwayat Imam Turmuzi, Imam Nasai dan Imam Abu Daud. Kemudian wasaha Ibnu Huzaimah, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Nah, jadi tata caranya itu bukan hanya membasuh kedua tangan saja, tapi juga disela-selakan jari-jarinya. Tapi di hadis Utsman tadi 3 kali, salah sama rotin 3 kali. Memang kalau di zaman dahulu itu pakainya pakai gayung ngambilnya, pakai gayung begini. Kalau sekarang kan pancuran ya, sekarang nggak ada 3 kali istilahnya, pokoknya kayak begini aja. Karena kenapa sebabnya? Karena inilah salah satu nanti dibahas namanya sunnah berwudu. Salah satu sunnah wudu adalah 3 kali. 3 kali. Tapi yang wajibnya adalah yang pertama, dia 1 kali kemudian meratakan anggota wudu. Nah, ini termasuk wajib wudu. Meratakan anggota wudunya, diratakan ini kena air. Nah, kemudian 1 kali. Nah, itu yang wajibnya yang nggak boleh ditinggal. Nah, kalau yang 3 kali itu merupakan sunnah. Ya faktanya kan kalau 3 kali, ya 3 kali kalau di mana di keran susah juga. 3 kali gimana? Berarti matiin lagi gitu atau bagaimana, kan enggak ya. Ini yang 3 kali ini adalah biasanya yang diambil dengan gayung itu. Atau 3 kali bisa dengan cara ininya 3 kali ya, cuman itu juga apakah termasuk ijtihad atau memang dari Rasulnya seperti itu. Karena yang dari Rasulullah adalah salasa marratin, ia membasuh kedua tangan 3 kali. Gosala kaffaihi salasa marrat, membasuh kedua tangan dengan air 3 kali. Nah, kalau airnya pancuran ya berarti mafhumnya, pemahamannya 3 kali begitu. 3 kali menyela-nyela, 3 kali menyela-nyela. Kalau misalnya sekali pancurnya atau pancurannya nggak bisa diambil begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah berkumur-kumur. Nah, ini yang berkumur-kumur ini di dalam hadis Lakit bin Sobroh ini riwayat Abu Daud, iza tawaddota famadmid, apabila kamu berwudu maka berkumur-kumurlah. Kumur-kumur itu artinya apa? Artinya kumur-kumur itu ikhrajul ma, idkhalul ma summa ikhrajuhu. Dia memasukkan air, wa yuharrik, kemudian menggerak-gerakkan air di dalam mulut, kemudian ikhrajuhu, kemudian mengeluarkannya. Itu dimaksud dengan berkumur-kumur, matmado. Jadi matmado itu dia masukkan air ke dalam mulut, kemudian digerak-gerakkan, cuma nggak hanya masuk doang, keluarin lagi, tapi digerak-gerakkan itu. Supaya apa? Supaya membersihkan apa yang ada di dalam mulut itu. Apa makanan atau apa dan lain sebagainya. Nah, jadi idkhalul ma summa ikhraquhu, kemudian digerak-gerakkan, kemudian dikeluarkan kembali. Nah, itu disebut dengan berkumur-kumur. Nah, kemudian kalau di hadis Utsman ini berkumur-kumur juga sama. Summa madmado, berkumur-kumur ya. 3 kali ya. Nah, kemudian memang ada dalil memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya. Apakah dia dengan 1 kali ambil, misalnya kita ambil air wudu, kemudian kita sekalian kumur-kumur juga sekalian menghirup air di dalam hidung. Nah, itu namanya jadi sekalian. Mulut, hidung mengeluarkan 1 kali ambilan. Nah, ini juga ada hadisnya. Nanti para ulama berbeda pendapat mana yang lebih afdol di antara keduanya. Nah, yang pertama, nah ini terkait dengan 1 kali ambil dari Ali, wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifatil wudu, di dalam sifatnya wudu Nabi, riwayat Abu Daud dan Nasai, ia berkatakan summastansaro salasan yumadmidu wa yunsiru minal kaffil ladzi yakuzu minhul ma. Ia ambil itu air, kemudian ia gunakan buat memasukkan air ke dalam mulut, sekaligus juga memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya. Minal kaf, dari 1 kali. Jadi ambil air, kemudian langsung nih dari mulut kemudian ke hidung langsung. Mulut juga, kemudian hidung juga keluarin bareng-bareng. Nah, ini menurut yang
hadis ini. Kemudian satu, kemudian sekali lagi, jadi begitu sekali gitu. Jadi nggak kumur-kumur dulu, kemudian ini dulu, ini enggak, dia sekali langsung. Nah, sekali langsung. Ini yang dijadikan mazhabnya Imam Ahmad, ya. Mazhab Imam Ahmad dan Imam Malik menggabungkan ketiga tersebut. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah memisahkan tersebut dengan dalil apa memisahkan? Dalil Tolhah bin Musarrib. Ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yafsilu bainal madmadoh wal istinsak. Ia memisahkan antara berkumur-kumur dengan memasukkan air ke dalam hidung. Nah, ini kalau mazhab Syafi'i dan mazhabnya Imam Abu Hanifah. Jadi ia kumur-kumur sendiri, ya 3 kali misalnya, kemudian membasuh ke hidung, memasukkan air ke dalam hidung, mengeluarkannya itu juga sendiri. Nah, kalau menurut Imam Ahmad dan Imam Malik, dia sekaligus ambil air, kemudian berkumur-kumur sekaligus memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Kalau Imam Syafi'i itu menggunakan hadis Tolha bin Musarrib. Ya, kalau misalnya Imam Ahmad menggunakan tadi hadis Ali, riwayat Imam Abu Daud dan riwayat Imam An-Nasai. Sampai di sini ada diskusi sebelum kita lanjut karena sudah jam 7. Ada lagi yang mau didiskusikan? Jadi ada 2 teknisnya tadi ya. Jadi ada yang sekali ambil langsung ke mulut dan juga langsung ke hidung, begitu sekali. Kemudian mengeluarkannya kembali. Ada juga yang memisahkan antara madmadoh, berkumur-kumur, dan juga memasukkan air ke dalam hidung. Memasukkan air ke dalam hidung disebut dengan al-istinsak. Memasukkan air ke dalam hidung, idkhalul ma ilal anfi, memasukkan air ke dalam hidung. Kalau istinsar itu namanya mengeluarkan air ke dalam hidung. Nah, jadi mengeluarkan air ke dalam hidung itu satu kali. Jadi mengeluarkan kemudian langsung mengeluarkan, memasukkan air kemudian mengeluarkan. Nah, tadi ada 2 cara, ada yang menggabungkan dengan kumur-kumur dan juga memasukkan dan mengeluarkan hidung tadi, ada yang memisahkan kumur-kumur dulu 3 kali atau sekali boleh, kemudian ia memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya. Kalau yang memisahkan Syafi'iyah dan Hanafiyah, sedangkan kalau yang menggabungkan itu ulama Hanabilah dan Malikiyah yang menggabungkan tata cara tersebut. Di sini ada diskusi, tafadhol silakan. Bisa kira-kira ya kalau kita praktek itu. Yang mudah itu memang memisahkan ya. Tinggal kumur-kumur dulu, kemudian masukin air ke dalam hidung, menggerak-gerakannya di dalam mulut, kemudian mengeluarkannya kembali. Kalau mau 3 kali gitu. Nah, kemudian masukin air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya kembali. 3 kali begitu misalnya. Kalau pengen yang sunnahnya 3 kali kan, 3 kali begitu. Nah, kemudian kalau yang ini yang mungkin yang butuh praktek itu yang sekali ya. Sekali ambil berarti dia air ini sekaligus buat masuk ke dalam mulut dan masuk ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya. Kemudian yang selanjutnya adalah ghuslul wajhi, membasuh muka. Apa itu muka? Muka itu definisinya adalah ma yuwajihun nasu wahdah. Ma yuwajihun nasu wahadduhu ma baina madabiti sya'ri ra'si. Apa yang manusia itu terlihat di depan. Apa yang dihadapkan oleh manusia kelihatan ke depan. Jadi mayu wajih itu artinya sesuatu yang manusia terlihat di depannya kelihatan. Ini hidungnya, ini pipinya, ini alisnya, ini jidatnya, ya ini. Itu namanya wajah. Secara bahasa seperti itu wajah. Wahadduhu batasannya min ma baina madabitu sa'ar, dari mulai sini nih, ujung-ujung rambut sini, ini batasan di atas ujung-ujung rambut.
ila muntaha azziqan, sampai dengan ini di sini yang berbeda pendapat ini di bawah nih. Tapi yang sepakat di sini. Yang sepakat ini di sini, di dagu ini. Zikr ini, manbatul lihyah. Yang menjadi perbedaan itu dicorong di bawah ini. Di bawah dagu ini, yang di sini nih. Karena dia apakah wajah atau tidak? Karena kan kalau begini nggak kelihatan ini yang bawah ini. Nah, disitulah para ulama berbeda pendapat yang di sini. Tapi yang di sini sepakat di sini, kemudian ke telinga ini, dikit batasan telinga, kemudian sini, nah di sini depan ini. Nah, ini semua sepakat. Dia harus terkena air wudu, terkena air wudu. Nah, yang berbeda pendapat adalah yang di bawah corong ini, di bawah sini nih. Apakah dia wajib termasuk rukun karena wajah atau bukan, atau dia tidak termasuk rukun. Nah, ini yang menjadi perbedaan di sini, di bawah ini, di bawah sini ya, di bawah dagu ini. Karena ini kan kalau ini wajah bukan ini. Nah, yang karena kan kalau wajah kan kelihatan ke depan, tapi kalau begini kan nggak kelihatan. Ini kan bawah ini nggak kelihatan. Apalagi kalau ada ininya, ada jenggotnya, gitu kan. Nah, ini yang apa namanya, yang menjadi poinnya. Nah, tapi ada sebagian ulama ya, yang perbedaannya termasuk di sini adalah termasuk wajah, karena sehingga ketika termasuk wajah berarti dia harus kena, berarti sampai sini, begitu, sampai sini bawahnya ini kena juga wajib. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya dia tidak termasuk wajah, maka di depan segini saja sudah termasuk sah wudunya. Nah, ini perbedaannya di sini saja. Adapun yang ini, nah ini sama nih di sini, kemudian bawah di telinga, ujung-ujung telinga, kemudian di perbatasan rambut di bawah di atas bawah itu, di bawah rambut ini. Nah, ini adalah termasuk rukun pertama ya. Setelah niat ya, berarti rukun yang kedua, rukun wudu menurut pendapat sepakatan para ulama, bahkan pendapat jumhur ulama. Dalilnya dalam Al-Qur'an, fagsilu wujuhakum. Hendaklah membasuh wajah kalian. Di dalam hadis fa ghassala wajhahu salasa marrat, 3 kali. Jadi kalau misalnya kita ambil air wudu pakai aqua doang, ya berarti kita nggak cukup 3 kali. Ya kecuali kalau dikit saja itu baru cukup. Ya karena kan di hadis Utsman ini summa ghassala, Rasulullah membasuh wajahnya 3 kali. Berarti 3 kali Daud, 3 kali. 3 kali wudu, bukan sekali. Ya kalau sekali kalau cuma ngambil rukun-rukunnya saja. Kalau ngambil rukunnya saja ya berarti cukup aja wajah kemudian ini. Tapi kalau yang mengambil rukun-rukunnya saja, yang wajib-wajib saja. Tapi kalau pengen sempurna, ahsin wudu terbaik ya 3 kali ini sesuai dengan sesuai dengan yang dilihat oleh Utsman, bahwasanya Rasulullah SAW membasuh wajahnya salah sama rotin 3 kali. 3 kali. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol silakan. Jadi kalau ditanya 1 kali boleh nggak? Boleh. Tapi hanya mendapatkan wajib, sunnahnya tidak. Tapi kalau pengen dapat sunnah juga 3 kali berdasarkan hadis Utsman bin Affan tadi, melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berwudu. Tapi nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang terkait dengan teknis wudu yang lainnya, kemudian yang membatalkan wudu, dan juga apakah berwudu itu ada makruh-makruhnya, misalnya dilarang ngobrol dan lain sebagainya. Kita akan membahas di pertemuan yang akan datang. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.